Dan hari ini sidang kesekian dari Mahkamah Konstitusi dan LMKN hadir dengan juru bicaranya Ibu Ikke Nurjanah telah menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan alur persidangan di mana kita ditanyakan. Kita juga sudah memasukkan tertulis tentang pertanyaan dari Hakim Konstitusi di waktu persidangan yang lalu tentang berapa banyak dan nama-nama event organizer yang bandel tidak membayar royalti tahunan loh. Kemudian kita juga memasukkan, jadi itu ada 400 lebih event dari sekian banyak event organizer. Kemudian kita juga memasukkan data kepada Mahkamah Konstitusi tentang rumah-rumah karaoke, mal-mal, tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya yang juga sudah kita hubungi, kita surati dan masih saja tetap membandel untuk tidak membayar royalti. Oleh karena itu kita juga sudah putuskan dalam pleno kita untuk segera diproses secara hukum. Nah, seperti mohon maaf, kasus seperti Migacuan sudah berjalan dan sebentar lagi akan berjalan yang lain-lainnya, baik itu pidana maupun perdata, gitu. Itu selanjutnya Ibu Ikke akan menjelaskan tentang hal yang tadi disampaikan di Mahkamah Konstitusi, begitu juga Bung Andre, dan tata kelolanya oleh Pak Yesi dan koordinator hukumnya ini Pak Andri Noya yang sudah siap untuk memberikan tuntutan hukum ya dari aspek legalnya. Silakan Bu Ikke. Ya baik, kalau pointers 2 tadi yang ditanyakan kepada LMK tentang bagaimana pengawasan dan kepada LMK dan juga satu lagi adalah tentang bagaimana konser itu sudah disosialisasikan. Jadi bahwa dalam perjalanan kami, kalau bicara dari LMK, kita sudah pasti punya pengawas. Pengawas kita terdiri dari para tokoh musik dan juga sudah pasti aparat negara juga, dan juga satu lagi adalah para ahli. Detailnya mungkin kita bisa lihat ya di website lagi. Terus kalau bicara pengawasan itu sampai akhirnya memang dalam perjalanan waktu apakah LMK itu perform atau tidak, kita sudah ada terbukti beberapa kemarin LMK yang tidak perform, berarti atau LMK tidak memenuhi apa yang harus menjadi tugas dan kewajibannya, kita melakukan sikap dan tindakan-tindakan. Lalu kita juga menyelesaikan anggotanya, karena itu tugasnya adalah menjadi LMKN, menyelesaikan hak-hak dari anggota yang LMKN tidak berjalan. Lalu yang kedua adalah tentang bagaimana sosialisasi tentang konser-konser ini sudah sejauh apa. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi itu dimulai dari penetapan tarif dan bagaimana kami waktu itu mengundang teman-teman dari event organizer kah, atau dari asosiasi hotel kah, atau dari asosiasi yang berhubungan dengan user performing ini. Jadi sebenarnya kita sudah ketemu pada saat tarif ini akan berlaku. Jadi kalau tiba-tiba masih ada kata-kata untuk scope user ya, kalau masih ada kata-kata dia tidak tahu, itu saya rasa nanti kita lihat absennya gitu pada saat ya waktu si tarif itu kita sosialisasikan kepada mereka ada nggak gitu. Dan dari beberapa kejadian ada beberapa user yang memang nanti bisa tanya ke Pak Noya juga bagaimana user sering nakal tapi sebenarnya udah tahu. Nah kita sebenarnya juga mempermudah pihak user, jangan sampai diserbu satu-satu. Kita ini mencoba meminimalis hal-hal yang sifatnya akan jadi polemik, dan kita akan terbuka mau apa dan bagaimana, dan semoga kita nggak menyusahin kok, karena kita hanya menarik hal-hal yang menjadi hak ekonomi dari tamu. Ada lagi udah tambahan? Pak Yesi dan Pak Andre. Tambahan dari saya adalah bahwa dalam 2 kali persidangan ini terbukti ya bahwa ahli telah memberikan pandangannya dengan referensi internasional bahwa apa yang dibuat oleh LMKN dalam tata kelolanya sudah berstandar internasional, dan dengan apa yang disampaikan LMKN terhadap user-user yang secara khusus event organizer yang cukup banyak, silakan disampaikan Pak Ketua. Hari ini kami menyerahkan hampir 2.000 nama
kegiatan ya pertunjukan musik yang di wilayah Republik Indonesia ini berlangsung secara serentak, sehingga terbuktilah bahwa di next Undang-Undang Hak Cipta kami harapkan penguatan lembaga LMKN menjadi lebih power dan lebih bisa bekerja sama dengan lembaga atau kementerian lain, sehingga upaya pengkoleksian ini bisa kita buatkan secara sistem ya, jadi tidak door to door lagi. Bagaimana contoh yang sangat sederhana yang kami sampaikan, bahwa setiap ada izin keramaian sebaiknya harus mendapatkan dulu rekomendasi dari LMKN. Jadi di sini terbukti bahwa tata kelola kita sudah benar, hanya saja pengguna yang kurang menghargai dan kurang taat atas tata kelola dan norma-norma yang sudah ada dalam Undang-Undang Hak Cipta. Nah, saran kami adalah kita bangun sistem. Kita bangun sistem, LMKN membangun sistem dengan lembaga atau kementerian lain, termasuk dengan Mabes Polri, bahwa tidak ada lagi event yang akan mendapatkan izin keramaian dalam judul kegiatan memanfaatkan lagu dan musik tanpa ada rekomendasi dari LMKN. Demikian namanya. Sebelum nanti Bung Andre Heyanusa berikan closing statement atas nama LMKN, Pak Noya, sarjana hukum, akan memberikan penegasan dari aspek hukum. Terima kasih Pak Ketua. Teman-teman sekalian, keadaan yang sementara terjadi, jangan sampai di branding bahwa LMKN itu mengambil tindak pidana, tidak pidana, bukan. LMKN di dalam tata kelola royalti, khususnya di penarikan dan penghimpunan, LMKN mendahulukan yaitu mediasi. LMKN mendahulukan persuasif. LMKN menjunjung tinggi UMKM. Pertanyaannya, kenapa sampai ada pidana? LMKN mematuhi bahwa pidana itu ultimum remedium, upaya hukum terakhir. Kenapa sampai ada pidana? Berarti user atau pengguna komersil yang memanfaatkan karya-karya lagu dan musik itu memang sudah tidak bisa ditoleransi. Makanya LMKN lewat pelaksana harian koleksi royalti musik Indonesia mengambil upaya hukum pidana. Jadi teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi bahwa LMKN tidak serta-merta langsung upaya pidana. Itu pemahaman yang salah. LMKN mengambil tindakan-tindakan mediasi, tindakan-tindakan persuasif, memperhatikan UMKM. LMKN juga berhadapan dengan user, mendengar keluhan mereka, dan LMKN memberikan keringanan, kemudahan untuk hari-hari efektif di dalam bisnis mereka. Jadi itu dari saya Pak Ketua, bahwa LMKN tidak serta-merta langsung memidanakan user atau pengguna komersial. Terima kasih. Baik, dari saya setelah melihat tadi jalannya persidangan, saya respect to Pak Albert dan Pak Marulam sebagai ahli, dan dari kami, you pay, you play. Anda pakai, Anda bayar. Kenapa? Saya pencipta juga, kita semua pencipta. Kita minta bahwa Anda yang memakai, Anda harus bayar. Artinya, kalau Anda tidak mengerti, masuk ke www.lisensi.lmkn.id. Masuk ke situ, Anda akan dapatkan semua di situ. Terima kasih. Oke. Bang Dharma, Iya. ini menanggapi soal sekarang kan gara-gara kasus Migacon banyak pelaku usaha restoran sekarang ada yang memakai suara burung atau alam untuk mereka tuh takut karena kan ada royalti ini. Nah dari LMKN sendiri apa? Terus DJKI juga ngomong kalau mau nggak bayar ya pakai lagu ciptaan sendiri. Itu seperti apa dari? Iya, intinya itu kenapa sih takut bayar royalti? Bayar royalti tidak buat usaha itu bangkrut. Royalti kita, tarif kita paling rendah di dunia. Gitu. Jadi bayar royalti, patuh hukum. Kalau mau berkelit, ya nanti akan kena hukum. Itu aja jawabannya, paling simpel. Yang berikutnya,
Jangan pakai ilmu berkelit untuk tidak bayar royalti lalu mau pakai apa? Pakai musik sebanyak-banyaknya. Tarif kita itu paling rendah. Kami juga memperhitungkan UMKM. 1 tahun kita tidak hitung 365 hari. Kita tahu ada bulan puasa. Kita juga memberikan kemudahan-kemudahan untuk berusaha. Kalau usaha itu sehat, ya tentunya para pemilik hak juga akan sehat. Jadi jangan gunakan hak milik orang atau jangan merampok hak milik orang untuk mendatangkan keuntungan. Itu nggak bagus. Patuh hukum, selesai. Itu aja, simpel. Satu yang saya mau tegaskan sebelum nanti kita tutup, LMKN segera untuk menata juga yang digital, karena sesuai dengan keputusan regulasi yang ada, analog dan digital seperti Spotify, YouTube dan lain semua melalui LMKN. Titik. Siap. Oke, terima kasih. Bang.